Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pengertian akuntansi, ya. Pengertian akuntansi itu biasanya ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pemakai jasa akuntansi dan dari proses kegiatannya, ya, itu. Kemudian, kalau kita lihat dari pemakai jasa akuntansi, akuntansi itu didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan itu dalam suatu organisasi. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud di sini adalah kegiatan daripada akuntansinya, bagaimana transaksi akuntansi yang terjadi dalam satu bulan itu, kemudian dievaluasi, ya, dievaluasi. Selanjutnya adalah bahwa definisi akuntansi itu bisa ditinjau dari sudut proses kegiatannya. Kalau dari proses kegiatan, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pemeriksaan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi atau suatu perusahaan. Proses pencatatan biasanya kegiatan akuntansi itu dilakukan proses pencatatannya ke dalam suatu daftar yang namanya jurnal, ya. Kemudian penggolongan, setelah dilakukan pencatatan itu digolongkan akun-akunnya, ya. Kemudian diaudit atau diperiksa data-data akuntansi itu, kemudian dilakukanlah pelaporan dan penganalisaan laporan keuangan. Biasanya laporan keuangan suatu perusahaan atau jasa itu dibuat bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tergantung organisasinya atau perusahaannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tahap-tahap teknik dalam akuntansi. Tahap atau teknik akuntansi itu ada 3. Yang pertama adalah pencatatan transaksi. Yang kedua, pengelompokan, ya. Yang ketiga, pengiktisaran. Kalau pencatatan dasar akuntansi, khususnya transaksinya, itu dicatat ke dalam suatu daftar yang namanya adalah jurnal. Kemudian apa? Setelah dilakukan pencatatan, dilakukan pengelompokan atau pempostingan akun-akunnya itu ke dalam buku besar. Selanjutnya adalah pengiktisaran. Pengiktisaran itu adalah di mana transaksi yang sudah dikelompokkan kemudian dimasukkan atau diringkas ke dalam suatu daftar yang namanya neraca saldo. Oke, untuk yang lainnya, materi yang lainnya silakan nanti ya bisa dibaca sendiri. Mungkin Ibu di sini hanya menjelaskan secara garis besarnya aja untuk teori-teorinya. Nanti bisa kalian baca di diktat Ibu, ya, bisa dibaca di diktat Ibu yang di-share di WAG atau di satu pintu, ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan materi kita persamaan akuntansi. Seperti di awal Ibu sudah kasih tahu bahwa untuk dasar akuntansi Ibu lebih prioritaskan perusahaannya ke perusahaan jasa. Karena apa? Untuk perusahaan jasa itu dia lebih sederhana dan lebih simpel dibandingkan dengan perusahaan dagang. Sesuai dengan judul kita, dasar akuntansi. Jadi kita belajar basicnya terlebih dahulu. Nanti kalau udah paham, baru kita lanjutkan ke perusahaan dagangnya, insya Allah, ya. Persamaan akuntansi. Di persamaan akuntansi, ya, dia menyajikan bagaimana jumlah aktiva perusahaan
terhadap tuntutan atau kewajiban dari perusahaan itu. Jadi kesimpulannya bahwa persamaan akuntansi itu menggambarkan hubungan antara aktiva, kewajiban, dan modal. Apa itu aktiva? Aktiva adalah segala sesuatu atau segala kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva itu sama dengan harta. Contohnya adalah uang tunai. Kalau di akuntansi, uang tunai itu disebut sebagai kas, ya. Kemudian contoh aktiva lagi apa? Seperti perlengkapan, peralatan kantor, piutang dagang. Kemudian apalagi contohnya? Banyak contohnya ya. Kemudian peralatan, piutang dagang, asuransi dibayar di muka, itu ada contoh daripada aktiva. Kemudian kewajiban atau tuntutan, contohnya adalah utang dagang, utang usaha, utang lesal, dan lain sebagainya. Kemudian modal, modal itu adalah aset yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan untuk dijadikan investasi dalam perusahaannya, modal atau sumber kekayaan, sama aja. Kemudian sumber kekayaan suatu perusahaan dapat berasal dari satu pemilik perusahaan. Kalau sumber kekayaan berasal dari pemilik perusahaan, maka aktiva sama dengan modal, harta sama dengan modal, ya. Kemudian yang kedua adalah sumber kekayaan suatu perusahaan bisa berasal dari pinjaman atau hutang dari pihak lain. Itu aktiva sama dengan hutang atau harta sama dengan hutang. Karena apa? Dia merupakan pinjaman dari pihak lain. Yang ketiga, sumber kekayaan suatu perusahaan itu bisa berasal dari sebagian dari pemilik perusahaan, kemudian sebagian lagi berasal dari pinjaman. Maka rumusnya adalah aktiva sama dengan hutang plus modal. Jadi harta yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu berdasarkan yang sebagian dari pinjaman pihak lain, kemudian sebagian lagi dari kekayaan atau pemilik perusahaan itu sendiri. Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, di slide yang ketiga bisa kalian lihat untuk lebih detailnya aktiva itu apa, tuntutan atau kewajiban itu apa, kemudian ekuitas itu apa, ya. Tadi sudah disebutkan bahwa aktiva itu sama dengan harta. Aktiva contohnya banyak, ada gedung, tanah, dan sebagainya, ya. Kemudian hutang atau kewajiban itu adalah tuntutan dari pihak luar. Biasanya ini adalah pinjaman, ya, atau kita beli sesuatu secara kredit, itu juga bisa dikatakan sebagai hutang. Kemudian modal atau ekuitas, biasanya modal itu didapatkan, ya, ditentukan dari selisih antara aktiva dan kewajiban. Oke, sekarang kita lihat untuk pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Ingat bahwa dalam persamaan akuntansi menggambarkan hubungan antara yang pertama adalah aktiva, yang kedua adalah kewajiban, yang ketiga adalah modal. Jadi di persamaan akuntansi itu kita hanya berbicara masalah tiga pokok itu. Kita langsung aja ke soal, ya. Di sini ada soal 1 sampai soal nomor 9, banyak, ya. Nanti untuk soal-soal yang lain boleh kalian baca sendiri dan pahami, ya. Ibu hanya baca satu dulu. Transaksi 1, pada tanggal 1 Januari 2019, Ibu Fitri memulai perusahaannya sebagai agen real estate dengan menyetor uang tunai pribadinya sebanyak 30 juta rupiah ke dalam kas perusahaannya itu. Jadi di awal bulan, ya, 1 Januari, anggaplah saya itu mendirikan sebuah perusahaan dan menyetor uang pribadi saya sebagai investasi awal atau sebagai modal awal sebesar 30 juta rupiah. Nah, dari transaksi ini bisa kita lihat akibatnya yang timbul. Yang pertama adalah aktiva berupa uang kas atau uang tunai sebanyak 30 juta dalam perusahaan. Nah,
Karena apa? Saya menginvestasi tadi uang saya sebanyak 30 juta rupiah sebagai investasi awal saya, ya kan? Timbul aktiva dari dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, oleh karena uang yang 30 juta itu berasal dari uang pribadi saya atau pemilik, maka ia mempunyai investasi sebesar 30 juta rupiah sebagai modal dalam perusahaan. Itu ya akibat yang ditimbulkan. Nah, sekarang kita lihat di sini eh, persamaan akuntansinya. Ada aktiva. Kenapa muncul aktiva? Karena kas itu atau uang tunai itu kan merupakan harta. Kemudian karena uang yang saya investasikan 30 juta adalah uang pribadi saya, maka bisa dianggap sebagai modal awal. Nah, itu maksudnya. Kemudian lihat lagi transaksi yang kedua. Pada tanggal 5 April, perusahaan Ibu Fitri membeli dengan tunai sebidang tanah dengan harga 8 juta rupiah. Nah, saya membeli tanah dengan tunai, nggak kredit, cash saya beli. Sebidang tanah seharga 8 juta rupiah. Kita lihat akibatnya di sini, ya. Aktiva saya berupa uang tunai sebesar 8 juta rupiah berkurang. Karena apa? Sudah saya keluarkan untuk beli tanah secara tunai. Tapi harta saya berkurang sebesar 8 juta rupiah. Kemudian karena saya membeli, ya berarti muncullah aktiva baru bagi saya, yaitu sebidang tanah seharga 8 juta rupiah. Nah, itu ya. Ada dua transaksi yang diakibatkan. Kemudian kita lihat persamaan akuntansinya di sini. Ya, persamaan akuntansinya bahwa pas di aktiva, ya masih aktiva. Ingat bahwa aktiva itu adalah harta, ya harta. Jadi harta saya berupa kas jadi berkurang 8 juta karena saya beli tanah. Di akuntansi kurung awal dengan kurung tutup begini itu artinya terjadi pengurangan, ya jadi pengurangan. Jadi 30 juta rupiah dikurangi 8 juta rupiah, saldonya 22 juta rupiah. Kita dalam ribuan rupiah aja, karena apa? Kepanjangan kalau kita tulis semua. Tapi kalau di soal, ada latihan, itu harus ditulis seperti apa adanya, jangan disingkat-singkat, ya jangan lupa RP-nya, rupiahnya. Oh iya, saya lupa ini, lupa memberi RP-nya. Nanti saya akan beri, maaf ya. Tapi untuk penulisan nilai nominal itu harus ada rupiahnya atau nilai mata uangnya. Nah, itu ya. Nah, jelas. Tuh. Oke. Maaf ini mungkin karena tergesa-gesa jadi lupa. Tapi untuk selanjutnya nggak boleh, harus itu. Kemudian penulisan satuan, ratusan, satuan, puluhan, ratusan, ribuan itu harus disejarkan biar gampang. Kemudian apalagi harta saya yang bertambah adalah tanah, karena saya beli sebidang tanah, muncullah harta baru saya 8 juta rupiah. Modal saya berkurang nggak 30 juta? Enggak dong, enggak berkurang, ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Di sini ada contoh transaksi nomor 3. Ya, di transaksi nomor 3 itu tanggal 15 April Bu Fitri membeli dari Nona Gita sebuah gedung dengan harga 14 juta rupiah. Ya, sebuah gedung dengan harga 14 juta rupiah. Dari 14 juta rupiah ini sebanyak 5 juta rupiah baru dibayar secara tunai, sedangkan sisanya yang 9 juta rupiah akan dibayar di kemudian hari. Kalau kita lihat dari transaksi ini, ada 3 kemungkinan yang muncul. Yang pertama adalah aktiva kas berupa uang, ya berupa uang berkurang 5 juta rupiah. Karena apa? Saya bayar gedungnya 5 juta rupiah itu adalah cash.
Kemudian muncul aktiva baru, yaitu gedung, karena saya beli sebuah gedung sebesar 14 juta rupiah. Sedangkan muncul lagi 9 juta rupiah itu berupa utang usaha. Karena apa? Dari harga gedung 14 juta rupiah itu baru saya bayar tunai atau cash 5 juta rupiah. Sedangkan yang 9 juta rupiahnya atau sisanya baru saya bayar kemudian hari. Maka muncullah utang, ya, muncullah utang. Oke, nanti bisa dilihat persamaan akuntansinya seperti ini, pengaruhnya kemana-kemana saja bisa dilihat ya. Kemudian transaksi yang keempat, 20 April, Nona Gisa membeli dengan kredit sebagian tanah dengan harga 2 juta rupiah. Muncul dua transaksi, aktiva tanah saya berkurang 2 juta rupiah, tadinya 8 juta ya kan, berkurang karena saya jual sebagian. Kemudian aktiva bertambah dengan sebuah piutang usaha kepada pembeli sebanyak 2 juta rupiah. Ingat loh ya, kalian harus bisa membedakan apa yang disebut sebagai utang usaha dan apa yang disebut sebagai piutang usaha. Kalau piutang itu artinya orang lain yang punya kewajiban kepada kita yang mesti dibayar. Sedangkan kalau utang adalah kita yang punya kewajiban kepada orang lain yang harus dibayar atau diselesaikan. Itu bedanya. Oke, nanti persamaan akuntansinya bisa kalian lihat sendiri. Sekarang transaksi 5, ya, transaksi 5 sama ini perlengkapan dengan kredit dari Firma Jaya dengan harga Rp1.500.000. Kemudian bisa dilihat di sini akibat yang ditimbulkan ada dua, yaitu bertambah perlengkapan karena Nona Gisa yang beli seharga Rp1.500.000. Kemudian apalagi utang usaha juga bertambah ya. Oke. Ibu Fitri ini harus diganti ya. Maaf ya. Ibu Fitri harusnya. Kemudian ini juga, sorry lupa diedit ini kayaknya. Tidak apa-apa salah nama ya. Ini yang penting ngerti transaksinya. Oke, kalau bisa kita ralat. Oke, sekarang transaksi berikutnya. Tanggal 25, Ibu Fitri menerima komisi berupa uang tunai atas jasanya sebanyak 3 juta rupiah. Menerima komisi atas jasanya. Maka transaksi yang timbul adalah aktiva berupa kas bertambah 3 juta rupiah. Karena menerima komisi berupa uang tunai, berarti kasnya bertambah, uang saya bertambah 3 juta rupiah. Kemudian, oleh karena transaksi tersebut tidak menimbulkan perubahan baik dalam aktiva yang lain maupun dalam kewajiban, maka modal bertambah karena menerima komisi. Jadi modal saya yang tadinya 30 juta rupiah, maka bertambah 3 juta rupiah. Modal saya sekarang adalah 33 juta rupiah. Ya. Maaf, ini untuk yang nilai mata uangnya atau rupiahnya nanti diisi ya, jangan nggak diisi. Ini mungkin saya karena ingin buru-buru ya, jadi seperti ini, maklum, harap dimaklumi. Sekarang transaksi ketujuh, kita lihat ketujuh nih. Pada tanggal 30 April, Ibu Fitri membayar gaji para karyawannya sebanyak Rp500.000. Membayar gaji karyawan, berarti otomatis kas saya berkurang Rp500.000 karena saya membayar gaji. Kemudian, apalagi, oleh karena hal ini tidak terjadi perubahan pada aktiva maupun yang lainnya atau kewajiban, maka aktiva 50.000 besar itu akan berpengaruh pada modal, yaitu modal jadi berkurang Rp500.000. Nanti bisa dilihat di sini. Kemudian transaksi tetapan, Ibu Fitri mengambil uang pribadinya sebesar Rp1 juta untuk keperluan ya konsumsi. Oke, jadi ini namanya bribe ya, bribe.
pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi oleh pemilik itu disebut sebagai bribe atau prepel. Jadi yang boleh mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi hanya pemilik perusahaan, ya. Itu namanya bribe. Karyawan boleh nggak, Bu? Nggak boleh, kecuali sudah di ACC mungkin sama pemilik perusahaan, ya. Nah, ini lihat timbulnya, nanti bisa akibat yang ditimbulkan bisa dilihat di sini. Kemudian persamaan akuntansinya ngaruhnya kemana saja bisa dilihat. Kemudian yang terakhir itu adalah pada tanggal 30 April perlengkapan kantor yang tersisa tinggal Rp500.000. Yang tersisa, ingat loh ya, yang tersisa. Ini perubahan perlengkapan kantor berupa uangnya akan berkurang 1 juta. Ya, di awal kan 1.500.000, sedangkan yang tersisa di sini 500. Tapi terjadi pengurangan 1 juta. Nah, lihat pengaruhnya juga pada modal. Modal juga ikut berkurang, yaitu berkurang 1 juta. Nih. Kemudian dari transaksi nomor 1 dan nomor 9 itu persamaan akuntansinya bisa digabung secara keseluruhan seperti ini. Nanti kalau ada di soal, tergantung permintaan dari pertanyaan di soalnya. Apakah dalam persamaan akuntansi itu dibuat masing-masing atau persatu atau digabung secara keseluruhan ini. Ada perintahnya, ya. Oke.